Kapal Israel diserang rudal balas dendam Iran untuk nuklir Natanz. Sebuah kapal kargo milik perusahaan Israel diserang rudal di dekat pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab kemarin. Para pejabat menyalahkan Iran yang sebelumnya bersumpah balas dendam atas sabotase di fasilitas nuklir Natanz. Serangan rudal itu mengakibatkan ledakan pada kapal tetapi tidak ada korban jiwa. Koresponden Al Arabiya melaporkan Angkatan Laut Israel dalam keadaan siaga tinggi setelah serangan rudal terhadap kapal kargo kemarin. Sementara itu, dua sumber keamanan maritim kepada Reuters Rabu 14 April menginformasi bahwa sebuah kapal kargo Israel dihantam rudal di dekat pelabuhan Fujairah. Sedangkan stasiun televisi Al-Mayadin di Lebanon mengutip sumber yang mengetahui kapal itu mengidentifikasi kapal yang diserang bernama Hyperion Ray. Kapal tersebut adalah yang kedua dimiliki oleh perusahaan yang sama yang menjadi sasaran setelah serangan terhadap Helios Ray pada Februari lalu. Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya mengetahui insiden yang terjadi di lepas pantai Fujairah. Para pejabat Israel berbicara dalam kondisi anonim yang dikutip Channel 12 menyalahkan Iran atas serangan rudal terhadap kapal Hyperion Ray. Namun tuduhan itu tidak disertai bukti. Belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Israel, Uni Emirat Arab maupun Iran. Insiden itu terjadi sehari setelah Iran menuduh musuh bebuyutannya Israel menyabotase situs nuklir utamanya di Natanz. Bulan lalu sebuah kapal kontainer Iran rusak dalam serangan di Mediterania 2 minggu setelah kapal milik Israel MV Helios Ray terkena ledakan di Teluk Oman. Alarm bahaya selusin kapal perang Rusia siaga serbu Ukraina. Aktivitas Angkatan Bersenjata Federasi Rusia di perbatasan Ukraina semakin meningkat. Dalam sepekan terakhir, ribuan tentara Rusia beserta sejumlah kendaraan tempur dikerahkan ke sejumlah titik dekat perbatasan negara pecahannya itu. Menurut data yang dikutip Viva Militer dari Defense Blog, kabar terbaru menyebut bahwa Angkatan Laut Rusia atau VMF mengerahkan 10 kapal perangnya dari Laut Kaspia ke Laut Hitam. 10 kapal perang Angkatan Laut Rusia yang dikerahkan terdiri dari kapal landasan helikopter dan kapal perang rudal jelajah. Barisan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini berasal dari armada Angkatan Laut Machakkala. Sebagai bagian dari pemeriksaan kendali selama periode latihan musim dingin, lebih dari 10 kapal pendarat dan kapal rudal armada Kaspia ke Laut Hitam, bunyi pernyataan Defense Blog. Tak hanya mengirim selusin kapal perang Angkatan Laut Rusia lebih dulu menjalankan program latihan bagi para prajurit yang menjadi awak kapal. Tak diketahui berapa lama para prajurit Angkatan Laut Rusia digembleng, namun demikian kesiapan armada tempur laut Rusia dipastikan dalam kondisi maksimal. Sebelum meninggalkan pangkalan di Machakkala, para awak kapal menyelesaikan satu siklus penuh pelatihan dasar dan juga menyelesaikan tugas kursus di laut, lanjut pernyataan itu. Di sisi lain, deretan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini bisa memasuki Laut Hitam melalui Laut Kaspia. Sebenarnya Laut Kaspia adalah wilayah yang tertutup. Akan tetapi Rusia membangun sejumlah kanal serta mengalihkan jalur ke Sungai Volga dan Sungai Don, yang juga terhubung ke Laut Azov. Hal tersebut memungkinkan Rusia dan memungkinkan mobilisasi armada tempur lautnya. Di sisi lain, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Ruslan Komchak merespon pergerakan armada tempur Rusia juga dengan pengerahan pasukan besar-besaran. Komchak memastikan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina telah mengirim 28 batalion taktis di wilayah timur perbatasan Ukraina. Pasukan militer Ukraina yang dikerahkan diperkirakan mencapai 20.000 hingga 25.000 personel. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Turki protes Amerika Serikat rutin kirim kapal perang ke Laut Hitam, Rusia berikan sindiran.
Militer Amerika Serikat dikabarkan rutin mengirim kapal perangnya ke Laut Hitam. Hal tersebut sontak membuat Turki geram dan melayangkan protes. Dilaporkan Kementerian Luar Negeri Turki, Amerika Serikat bahkan hadirkan kapal penjelajah dan kapal perusak sejak akhir bulan lalu ke Laut Hitam. Kapal-kapal perang Amerika Serikat itu akan tetap berada di Laut Hitam hingga 4 Mei 2021 mendatang, kata Kementerian Luar Negeri Turki. Pengakuan saksi mata menjelaskan kapal-kapal Amerika Serikat bahkan telah melewati Selat Bosphorus, Turki. Ia juga mengatakan kehadiran Amerika Serikat dan NATO di Laut Hitam semakin meningkat pada awal tahun ini. Sejak Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grishko menyindir militer Amerika Serikat yang meningkatkan aktivitas militernya di Laut Hitam. Ia mengatakan Amerika Serikat tidak memiliki kekuatan untuk berada di garis pantai tersebut. Selat Bosphorus yang menghubungkan Mediterania dan Laut Hitam sendiri telah diberikan kepada Turki. Berdasarkan kesepakatan Montreux di tahun 1936, namun juru bicara Pentagon John Kirby menjelaskan hal tersebut tidak perlu diperdebatkan mengingat aktivitas tersebut bukanlah hal yang baru. Justru mengatakan bahwa Rusia atau Amerika mengatakan bahwa Rusia lebih banyak mengumpulkan pasukan di perbatasan timur Ukraina sejak tahun 2014. Ketika hendak merebut Crimea dari Ukraina dan juga mendukung separatis pro-Rusia di kawasan Donbas timur Ukraina. Militer Amerika Serikat dikabarkan rutin mengirim kapal perangnya ke Laut Hitam. Hal tersebut sontak membuat Turki geram dan melayangkan protes. Dilaporkan Kementerian Luar Negeri Turki, Amerika Serikat bahkan hadirkan kapal penjelajah dan kapal perusak sejak akhir bulan lalu ke Laut Hitam. Kapal-kapal perang Amerika Serikat itu akan tetap berada di Laut Hitam hingga 4 Mei 2021 mendatang, kata Kementerian Luar Negeri Turki. Pengakuan saksi mata menjelaskan kapal-kapal Amerika Serikat bahkan telah melewati Selat Bosphorus, Turki. Ia juga mengatakan kehadiran Amerika Serikat dan NATO di Laut Hitam semakin meningkat pada awal tahun ini. Sejak Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grishko menyindir militer Amerika Serikat yang meningkatkan aktivitas militernya di Laut Hitam.